Ini dengan ganja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini dalam acara interview nih masalah-masalah baku. Dan kali ini kami berada di Kecamatan Bintang, ya, di Kabupaten Aceh Tengah, yaitu dengan pengusaha baku atau Baku Ijo. Nah, ini langsung dengan direkturnya Abang Da Junaipi, Bang. Betul. Jadi di sini kita nanti akan bincang-bincang masalah baku, bagaimana prosesnya, bagaimana nilai jualnya, dan bagaimana cita rasa dalam baku ini. Mungkin langsung saja kita dengan Bang Junaipi. Oke Bang, itu kenapa ada pemikiran Abang untuk membuat baku ini, baku hijau ini? Oke, sebelumnya terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah bersempat hadir di Sekretariat Gayo Ijo Tobacco. Ya, maksud. Yang pertama sekali ingin kami review ke belakangan. Tembakau Gayo sebenarnya jauh sebelum konflik Aceh sudah ternama. Namun setelah konflik di Aceh dengan keterbatasan izin petani untuk menggarap lahan, kemudian keterbatasan untuk mengekspor barang, sehingga tembakau di Gayo itu sedikit tertidur. Namun setelah perdamaian kembali digarap kembali kualitas daripada tembakau Gayo Ijo sendiri. Tembakau hijau ini sebenarnya baru saja ditemukan sekitar 3 tahun kebelakangan. Tahun 2017 Bang. Sekitar 2016 ditemukan oleh seorang petani kita yang mana beliau sudah almarhum. Ini baru proses mencoba sensasi warna dari tembakau yang baru, karena di Gayo identik dengan tembakau putih yang sering dikenal kalau di dataran ini dengan tembakau blose, kemudian tembakau kuning dan merah serta coklat. Itu warna tembakau. Tembakau hijau ini pendatang baru di dunia tembakau dataran tinggi Gayo. Luar biasa Bang ya. Ini saya lihat kemarin Bang, Abang mempunyai suatu brand dari baku ini ya? Gayo Ijo Tobacco sebenarnya grosir dari produk setengah jadi. Jadi produk setengah jadinya ini bisa dikonsumsi langsung. Kemudian untuk perusahaan-perusahaan memproses kembali menjadi sebuah produk jadi seperti rokok yang sudah mempunyai bea cukai sendiri. Kalau kita di Gayo Ijo Tobacco prosesnya hanya grosiran barang setengah jadi saja. Yang saat ini Bang, pemasaran untuk tobacco sendiri itu sudah sampai mana Bang? Kalau untuk baku hijau sendiri dari kita Gayo Ijo Tobacco belum ada pemasaran ke luar negeri, hanya masih di dalam skala nasional saja. Memang sudah kita kirim ke beberapa kota yang mungkin tidak bisa kita sebutkan lagi satu persatu. Hampir semua kota Sulawesi, kemudian Pulau Jawa yang paling banyak peminatnya itu, kemudian Palembang, termasuk di Kalimantan, di Kota Nunukan, kemudian Berau sudah kita kirim semua. Sejauh ini tembakau Gayo itu khususnya Gayo Ijo bisa menyelamatkan kondisi masyarakat dari keterpurukan ekonomi di COVID ini. Terlebih lagi harga kopi kemarin nurun Bang ya? Iya betul, karena harga kopi cukup anjlok, kemudian harga tembakau yang melonjak karena permintaan tinggi, kemudian barang berkualitas dari kita sehingga pemasarannya tidak terkendala. Oh iya Bang, tadi kan kan ada beberapa jenis, Iya. ya, tadi dari premium, lalu grade Bang ya, dan apa tadi satu lagi. Jadi ini yang jenis mana nih Bang? Yang ada di kiri Abang? Ya, ini jenis
jenisnya ya yang ini dulu ya. Yang ini jenisnya premium. Ini kualitas premium. Ini kualitas yang paling tinggi tadi kita, yang premium, rasa ringan, kemudian aroma kuat. Ini premium. Warna sedikit lebih hijau dibanding dengan yang lain. Kemudian ada juga kualitas super. Ini super ya. Iya bang. Kualitas super. Super ini juga aromanya kuat, rasa ringan. Kalau di kawan-kawan pelanggan kita sering nggak nyengkrak katanya, artinya memang nyaman untuk dihisap. Dari semua tembakau ini sebenarnya gayo hijau itu terkenal karena aromanya itu sedikit mirip dengan ganja. Oh iya bang. Pada Tapi dia dasar- nggak mabuk bang kan? Ya, hasil lab juga mengatakan bahwasannya tembakau gayo hijau itu tidak memabukkan dan tidak mengandung nilai narkotika di dalamnya. Hanya saja aromanya itu hanya khas daripada tembakau dataran tinggi gayo ini. Mungkin hipotesnya Untuk tidak juga, Tidak juga. artinya hanya sensasinya saja, aromanya itu adalah khas daripada dataran tinggi ini. Ini mungkin menjadi satu kelebihan daripada gayo hijau sehingga banyak peminat yang melirik gayo hijau itu sendiri. Proses pengiriman sudah melalui proses karantina, artinya untuk pelanggan-pelanggan kita tidak perlu khawatir bahwa ini ilegal, tidak. Ini legal, sudah melalui proses karantina. Setiap pengiriman paket itu melalui proses karantina. Nanti bisa kita taruh di bawah bang ya nomor HP untuk pemesanan. Ya, siap. Mungkin kawan-kawan ada yang mau pesan batu hijau bisa langsung ke rumah Abang Da Junaipi ataupun bisa nanti di bawah nomor HP di bawah kan. Oke bang, untuk brand sendiri bang, apakah ada rencana untuk membuat satu produk gitu bang? Perencanaan ada sebagai dasar pemikiran kenapa kita terjun di dunia tobacco ini. Pertama, kita ingin menggarap potensi baru di dataran tinggi Gayo. Kemudian kedua, kita ingin menjadikan ini lapangan pekerjaan buat para pemuda. Nah, harapan kita milenial itu bermain di bisnis, tidak identik dengan dunia perpolitikan. Untuk Gayo Ijo Tobacco sendiri, sebenarnya kita mengarah kepada koperasi. Ya, koperasi yang sedang kita garap secara administrasi sekarang untuk koperasi. Kemudian jumlah petani yang terus kita garap, pembinaan petani dengan proses yang tradisional. Proses penyimpanan di Gayo Tobacco Ijo itu tradisional. Kita tidak menggunakan mesin. Insya Allah dalam waktu dekat koperasi itu sudah berjalan. Kemudian dengan target bahwasanya kita bisa mengayomi petani, kemudian mengayomi pemuda-pemuda yang masih menganggur. Oh ya bang, dan ini kan apa yang membedakan kualitas nih bang antara bako ini kan? Kalau kita lihat bako ini atas nama bako hijau ya semuanya hijau. Ini banyak juga kalangan yang bertanya, di kami juga banyak bako hijau kok. Artinya di dataran tinggi Gayo juga banyak bako hijau dari kecamatan, dari kabupaten yang lain, kemudian dari daerah yang lain, di pulau-pulau yang lain juga ada bako hijaunya kan gitu. Namun apa yang membedakan dari kita, pertama sekali yang khasnya itu aromanya mirip ganja gitu. Yang khasnya aromanya mirip ganja, kemudian rasa halus dan tidak nyengkerak. Dari pelanggan kita sejauh ini yang kita kumpulkan, kita riset, kemudian kita survei dan kita riset bahwasannya tembakau tembakau hijau ya, tembakau hijau yang ada di daerah itu enggak kualitasnya enggak setinggi Gayo itu sendiri. Karena banyak tembakau hijau namun nyengkerak gitu. Berarti kita nggak bisa terlalu lama juga gitu bang? Ya, artinya memang butuh kecepatan perputaran, kemudian butuh
kualitas yang bagus sehingga pelanggan tidak bosan untuk memesan. Dan barangnya di kita begitu sampai dari petani, kita mengepul dari petani, kemudian kita esoknya langsung mengirim kepada pelanggan kita. Ini itu prosesnya. Berarti begitu ada yang mesan, kita langsung olah nih malam nih misalnya gitu bang. Iya. Ya dan malam nih langsung kirim gitu. Iya. Berarti masih segar lah bang ya yang Masih segar karena memang untuk baku hijau sendiri masih fresh. Lain lagi untuk baku putih gitu, untuk baku lose ini bisa disetok sampai 1 tahun. Semakin lama proses penyetokan kita, semakin bagus kualitas itu di baku putih. Beda dengan baku hijau gitu ya. Berarti punya tantangan tersendiri lah Iya. untuk tobacco nih bang ya. Ya. Kita melihat ke depan bahwasannya tembakau ini mampu merekrut banyak jumlah anak muda untuk berbisnis. Amin. Ya, ini cakrawala kita Salah satu sejauh ini. motivasi nih Ya, bang ya. motivasi. Dan sekarang banyak sekali khususnya di kita di Kecamatan Bintang ini yang mana Gayo Ijo Tobacco itu berdomisili di Kecamatan Bintang. Di Kecamatan Bintang ini sudah banyak anak-anak muda yang menggarap bisnis tobacco. Banyak ekonomi yang alhamdulillah dengan hasil daripada penjualannya begitu, hasil daripada penjagaan kualitasnya, banyak anak muda yang kita terbantu daripada tobacco itu sendiri, dan petani juga banyak yang terbantu. Ya, luar biasa juga berarti peran tobacco nih bang ya. Ya. Tuh. Oke, baik bang. Harapan abang nih bang untuk generasi muda, untuk masyarakat, para petani bako, dan juga untuk pemerintah bang. Ya. Untuk anak muda tentunya yang pertama sekali jangan bosan menggarap ide dan gagasan-gagasan yang baru untuk tentunya untuk kemaslahatan umat kita. Kemudian untuk petani dengan sepenuh hati kami meminta tetap jaga kualitas agar proses pemasaran tidak terkendala. Kemudian tentunya ini juga untuk kelancaran produksi daripada petani itu sendiri. Semasih produksinya dengan kualitas yang baik, tentunya permintaan juga baik kan begitu. Harga juga baik karena harga itu kualitas itu menentukan harga itu sendiri. Kemudian untuk pemerintah sejujurnya ya sejauh ini bisnis tobacco itu masih terkendala di ongkir. Gitu. Ongkos kirim dari Aceh itu ke Pulau Jawa, ke Pulau Kalimantan, ke Pulau Sulawesi cukup mahal dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Ini untuk ongkir kan gitu. Sehingga banyak pecinta tembakau itu di pulau-pulau yang lain mengatakan bahwa tembakau Gayo itu enak, namun berat di ongkir gitu. Yeah. Karena rata-rata untuk ke Pulau Sulawesi, kemudian ke Pulau Kalimantan sampai 90 sampai 100 lebih per kilogram. Artinya kan sudah berat di ongkir ketimbang harga. Hampir setara lah dengan harga setengah harga bang ya. Ya. Artinya bisa dikatakan lebih berat ongkirnya ketimbang harganya. Jadi ini sebenarnya peran pemerintah yang kita minta untuk hadir di dunia tembakau. Tentunya untuk ongkir ini tidak juga tembakau, kopi kan begitu. Ada juga anak muda kita yang menggarap bisnis kopi. Kemudian ada juga yang menggarap bisnis kapulaga. Masih banyak lagi kualitas dari daerah pertanian ini yang perlu kita orbitkan. Karena di Gayo itu banyak produk yang berkualitas namun tidak tergarap dengan baik. Harapan kita semoga pemerintah memperhatikan ini. Kemudian untuk kalangan swasta, jasa-jasa pengiriman bisa mempertimbangkan hal tersebut demi kemaslahatan petani sendiri. Terima kasih banyak nih bang. Oke, mungkin ini dah panjang lebar kita nih bang kan cerita-cerita dari awal sampai akhir. Mungkin untuk pemrosesan bisa nanti kita lihat juga bang. Ya bisa di lapangan nanti bisa kita sampaikan yang mana daun yang kita produksi untuk premium, yang mana daun yang bisa kita produksi untuk super. Kemudian untuk jenis tembakaunya, proses penyincangannya, kemudian dari proses pemetikan daun sampai proses penjemurannya.
Itu bisa nanti kita lihat di lapangan. Karena di Gayo Hijau Tobacco ada beberapa petani kita yang memang siap untuk kita garap terus kualitas daripada tembakunya itu sendiri. Jadi teman-teman yang ingin menyicipi atau menikmati tobacco hijau ini dari daerah Bintang, khususnya Kabupaten Aceh Tengah, bisa langsung kepada Bang Junaipi, dan juga di sini banyak teman-teman lain juga banyak, dan nanti untuk nomor Bang Junaipi bisa kita terada di bawah. Untuk Facebook Bang, Facebook tobacco sendiri ada nggak? Ya, untuk FB Ya. ada Gayo Hijau Tobacco. Heeh. Kemudian untuk Instagram juga Gayo Hijau Tobacco. Kemudian ada juga untuk pelanggan kita yang mungkin mengkhawatirkan amanah dari kita sendiri, bisa di Tokopedia Tokopedia Bang. Gayo Hijau Tobacco juga. Lapak Gayo Hijau Tobacco ada di Tokopedia. Warna bisa sama, namun rasa tak pernah bohong. Tobacco hijau tok.